Utang PLN tembus 156 miliar per hari. Bos BCA berkata, ini sulit dipercaya oleh akal sehat. Benar Pak. Benar eta, sulit pokoknya mah eta dipercaya ku akal sehat. Soalna naon barudak? Iya, PLN nya listrik teu bisa nganyuk. Teu bisa. Cara meuli sarimi ka warung lamun teu boga duit, nganyuk heula atuh meureun bisa, kitu bisa. Teu bisa masalah listrik mah. Teu mayar sabulan 2 bulan digunting. Teu mayar geus nit-nitan ieu tokennya teu dieusian pareum pan lampu. Matak ieu mustahil. Nah dikamararanakeun ieu teh ari maneh duitna ieu teh dikamararanakeun deh ka. Asa teu ngarti deka teu ngarti. Unggal poe masyarakat ieu nya anu beak token langsung dieusian. Da hayang hurung atuh lampuna, hayang caang imahna. Ieu nyebutkeun rugi. Per hari 156 miliar lain leutik eta teh barudak duit teh euy gede. Gede duit segitu teh. Nah ieu dipararakeun naon deh ka? Dipake naon? Aduh sok baur aing dipake ani-ani euy. Kopi lah barudak. Katanya PLN bakalan rugi imbas kebijakan diskon 50% tarif listrik. Sebenarnya sih dari dulu juga narasi PLN tuh tetap sama, mau ada diskon mau nggak ada diskon tuh narasinya tetap sama, PLN rugi. Nah sekarang nih tinggal milih aja mau rugi karena dibagikan ke masyarakat atau rugi karena korupsi, canda korupsi. Antisipasi lonjakan kendaraan listrik saat Nataru. Direktur Utama PLN meninjau langsung kesiagaan SPKLE di berbagai titik krusial. PLN menyiagakan lebih dari 4.500 SPKLE nasional, memperbanyak titik di jalur mudik, serta menghadirkan layanan digital PLN Mobile. PLN siap memastikan mudik EV aman, nyaman, dan tanpa khawatir kehabisan daya. Perusahaan BUMN PLN rugi 700 triliun, mantap. Padahal dia adalah perusahaan yang memonopoli listrik di Indonesia, satu-satunya perusahaan listrik. Bisanya rugi padahal tidak memiliki kompetitor. Apa jangan-jangan gaji direksi ketinggian? Gila, gaji direktur sampai direksinya YouTube ratusan juta, belum lagi bonus dan tunjangannya itu sampai miliaran dalam 1 tahun. Jangan-jangan lari ke situ anggarannya ya. Aduh kocak. Viralin guys, viralin. PLN diamuk gegara lonjakan tagihan listrik. Warganet setelah kasih diskon kini balas dendam ke rakyat. Ya, viralin ya. Nah, di sini ada cuitan di Twitter, sebelum subsidi tagihan saya sekitar 280.000 sampai 320.000. Selama subsidi turun nih jadi 140.000, tapi bulan ini mendadak jadi 611.000. Kata dia dalam cuitannya di X. Coba deh kalian cek bulan April ini tagihan listrik yang bulanan itu berapa. Coba yang bukan pulsa loh ya, yang pulsa kan berbeda. Yang bulanan coba kalian cek, memang tak akui nah ya kan. Setiap bulan tuh pasti ada peningkatan harga. Iran, sumpah, padahal pemakaian juga standar gitu-gitu aja, tapi kok mahal banget ya. Sedangkan ngasih diskon aja cuma 2 bulan bilang ada kerugian berapa triliun. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan berita masalah PLN yang mengaku mengalami kerugian triliunan rupiah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar kita bisa menayangkan berita-berita yang bisa memberikan pengetahuan pada masyarakat, edukasi. Ini adalah berita edukasi, adalah biar masyarakat mengetahui jadi kejadian-kejadian di negara ini. Semoga bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan tentang masalah negara ini. Semoga Kejaksaan Agung segera turun tangan mengaudit PLN ini agar tidak mengaku rugi-rugi. Apakah rugi beneran atau ada mafia listrik di dalamnya.
Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Ini menjadi pertanyaan sih, sistem kuota hangus per tahun rakyat dirugikan 63 triliun. Emang gila ya negeri ini ya. Kalian bisa baca by data ya kan, internet Indonesia 2025 termahal di ASEAN, tapi kecepatannya 2 terbawah. Termahal nih ya kan, biaya internet Indonesia 6.800 per Mbps. Bahkan Thailand aja per Mbps cuma 300 rupiah. Sekelas Singapura pun cuma 400 rupiah. Indonesia per Mbps itu menyentuh 6.800. Tapi kecepatannya, lihat ya, di bawah Laos. Kecepatannya 39,88 Mbps, di atas Myanmar. Gila. Kalah sama Laos, kalah sama Kamboja. Tapi kalau masalah biaya, paling mahal se-ASEAN. Inilah Indonesia, muka Indonesia, ya kan, kualitas bobrok, tapi kalau masalah pembayaran nomor 1 paling mahal. Saudara-saudara, kita sering dengar istilah subsidi kan? Katanya untuk rakyat kecil, tapi faktanya sebagian besar subsidi justru bocor, salah sasaran, dan merugikan negara triliunan rupiah. Ambil contoh saja misalnya subsidi listrik. Stranas Pencegahan Korupsi mencatat ada 10,6 juta pelanggan PLN yang tidak berhak, tapi tetap menikmati subsidi. Kerugiannya 1,2 triliun per bulan. Setahunnya tembus 14,4 triliun hanya untuk listrik. Belum lagi subsidi BBM. Menteri ASDM mengakui 20-30% subsidi BBM dan listrik salah sasaran, dengan angka potensi kerugian mencapai 100 triliun. Kajian lain menunjukkan hampir 79% konsumsi Pertalite dinikmati oleh kelompok menengah atas, bukan rakyat kecil. Juga parah. Dari total anggaran 87,6 triliun, lebih dari 60%-nya justru dipakai rumah tangga mampu, bukan dapur rakyat kecil, rakyat miskin di kampung-kampung. Bayangkan saja, rakyat kecil cuma dapat dana PIP 750.000 setahun, sekali untuk biaya sekolah anaknya. Sementara itu, orang kaya bisa ngisi dapurnya dengan LPG 3 kg berkali-kali, dan negara dengan manis ikut nombokin gas dapurnya. Kalau di total, berbagai program subsidi dan bansos yang salah sasaran ini bisa membuat rugi ratusan triliun setiap tahun. Padahal uang sebanyak itu bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan di desa-desa. Inilah ironi terbesar, program yang diklaim untuk menolong si miskin justru jadi kado gratis bagi mereka yang sudah mapan. Pertanyaan kita, sampai kapan APBN dipakai untuk subsidi gaya hidup orang kaya, sementara rakyat kecil tetap antri bantuan? Padahal semuanya pasti bayar tepat waktu, kalaupun telat ada dendanya juga. Dan saya yakin tidak ada yang ngutang, tapi anehnya kok terus rugi. Apa jangan-jangan ada tuyul atau babi ngepet di dalam keuangan PLN tersebut ya? Aneh kan kalau dipikir secara akal sehat. Kita bayar listrik tepat waktu, setiap bulan, tanpa terlambat. Tapi pertanyaannya, kenapa PLN masih punya utang miliaran bahkan triliunan? Apakah uang kita hilang atau ada sesuatu yang tidak kita lihat? Faktanya, listrik bukan cuma soal nyala dan mati. Ada pembangkit, jaringan, bahan bakar, dan kebijakan yang tak pernah kita dengar. Kita bayar kewajiban kita. Tapi apakah sistemnya sudah adil? Atau kita hanya diminta diam dan terus membayar? Menurut kamu ini wajar? Atau ada yang salah? Tulis pendapatmu di komentar. Follow kalau kamu suka konten yang bikin mikir, bukan cuma hiburan. Buset dah. No, lihat no. Utang PLN nambah no. 156 miliar per hari. Ya, dicatat no, per hari. Sampai tembus 700 triliun. Tapi direksinya masih menikmati gaji. No, lihat no, per bulan no. 220 juta. Dan parahnya lagi ya no, dapat bonus miliaran. Padahal ya PLN tuh gak ada saingan ya
Di Indonesia tuh nggak ada saingan. Bisa-bisanya punya utang 156 miliar. Buset, gue bilang dah. Itu per hari ya. Itu hitungannya setahun kali ya. Setahun 700 triliun, bener kagak itu? Ada pada. Kacau, gede banget. Buat teman-teman yang di sini ada yang ngerasain nggak nih? Akhir-akhir ini tarif PLN naik 2 kali lipat. Nih ya, jadi banyak orang yang berkeluh kesah soal tarif PLN yang naik 2 kali lipat. Ada yang bilang juga setelah ngasih diskon saatnya balas dendam ke rakyat. Buat teman-teman di sini ada yang ngerasain nggak? Coba kalau ada yang ngerasain coba komen di sini ya. Gimana ceritanya kok bisa naik 2 kali lipat? Oh ya, kasus ini cuma ditemuin di PLN yang pasca bayar ya, yang prabayar nggak ditemuin, atau yang token itu nggak ditemuin, atau mungkin belum ditemuin, kayak gitu. Gimana? Buat teman-teman komen di sini. Waduh, Eyang dapat kabar nih, tarif listrik tiba-tiba naik misterius dari pemakaian normal sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba biayanya naik setelah ada kebijakan diskon. Lah, emang bener tah? Kabar ini bermula dari postingan seseorang di aplikasi X. Tiba-tiba banyak yang nyamber, banyak yang senasib kalau merasakan kenaikan tarif pemakaian listrik dari biasanya setelah adanya diskon kemarin tuh. Udah sempet komplain juga ke PLN lewat chat ya kan, cuman disuruh datang ke kantor cenah. Nah, di tweet tersebut itu emang beneran rame loh, merasa kok ada kenaikannya antara 25-30%. Nah, terus di akun Instagramnya PLN itu juga banyak yang komen mengeluhkan hal yang sama nih. Waduh, kenapa nih? Apakah ini berita bener? Kalau bener, lah buset, berarti diskon kemarin itu adalah tagihan yang tertunda, cuman dirapel aja tagihannya, dibebankan ke bulan setelah diskon. Kalau memang itu bener ya, jujur aja nih, kalau Eyang kan pulsa nih tempat tinggal Eyang, jadi kagak tahu dah. Cuman nggak tahu nih, mungkin apakah pulsa yang biasanya diisi cepet habis apa enggak ngitungin juga. Nah, gimana nih teman-teman, ada yang ngalamin hal yang sama kagak? Tiba-tiba tarif listriknya lebih mahal, ataupun mungkin beli pulsa lebih cepet habis. Ada yang ngalamin hal itu kagak? Kalau ada, boleh dong tulis di kolom komentar. Saya kemudian menjadi bagian tim dari Pak Jokowi pada waktu itu, dan saya diminta untuk bergabung ke istana, sehingga saya bertugas 5 tahun sebagai deputi di kantor staf presiden. 4 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo kini berada di bawah sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum. Bukannya menorehkan prestasi gemilang, sejumlah persoalan besar justru terus membayangi BUMN strategis yang bertanggung jawab atas kelistrikan nasional ini. Beragam kasus yang mencuat dalam masa kepemimpinannya, kini bahkan tengah ditelusuri tim pemberantasan korupsi, mulai dari dugaan monopoli proyek PLN, perjalanan dinas fiktif, manipulasi anggaran dalam proyek penerbitan buku mantan Presiden Jokowi, hingga penyaluran dana CSR, Corporate Social Responsibility, atau TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang disinyalir tidak tepat sasaran, menjadi deretan catatan merah yang belum terjawab tuntas. Berbagai masalah ini seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan terbuai dengan pencitraan melalui penghargaan-penghargaan yang diraih PLN. Perlu ditelusuri, apakah penghargaan itu benar-benar berbasis kinerja atau hanya kosmetik belaka. Jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius ingin melakukan reformasi di tubuh PLN, maka pencopotan Darmawan menjadi langkah awal yang tidak bisa ditunda. Kerugian terus-menerus PLN ditenggarai karena Darmawan Prasojo menggunakan PLN sebagai logistik utama pendanaan Jokowi dan Polri, untuk menutupi isu atas kasus-kasus yang dibuat keduanya. Darmawan Prasojo adalah salah satu antek fanatik Jokowi dan rutin mengirimkan anggaran PLN setiap bulan dari keuntungan PLN untuk menggembosi pemerintahan Presiden Prabowo melalui kebijakan tarif mahal PLN kepada rakyat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali mencopot Darmawan Prasojo dari kursi dirut PLN dan segera memproses semua kasusnya.
agar sengatan arus listrik PLN menghancurkan Darmawan Prasojo dan membakar gudang logistik pendanaan Jokowi dan Polri. Bahlil ingin tarif listrik naik 2026. Subsidi listrik rakyat tembus 210 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil akan memberikan hadiah tahun baru 2026 untuk masyarakat Indonesia. Hadiah tersebut adalah kenaikan tarif dasar listrik untuk rakyat. Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi dari 37 golongan, 24 itu yang subsidi, 13 dapat golongan, itu kurang lebih sekitar 210 triliun rupiah. Bahlil yang melaporkan kepada Presiden bahwa saat ini subsidi listrik rakyat sudah tembus 210 triliun rupiah. Dan solusinya adalah menaikkan tarif dan biayanya. Namun, benarkah solusinya hanya menaikkan tarif listrik? Di saat masyarakat menghadapi bencana, justru akan timbul kegaduhan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang juga relawan Jokowi tidak bisa menjelaskan alur subsidi listrik rakyat secara detail. Karena selama 5 tahun menjabat, pembangunan dan pemasangan listrik di desa-desa berjalan lambat. Darmawan justru lebih mementingkan pembangunan listrik super megawatt di kawasan industri, seperti pada industri nikel di Morowali. Bisa jadi, subsidi listrik rakyat dicuri dengan cara dialihkan ke industri dan industri membayar selisih tarif listrik ke oknum pejabat tinggi PLN. Seperti halnya solar subsidi Pertamina yang dijual ke industri dengan harga solar industri. Kalau benar ini terjadi, ini adalah pencurian listrik besar-besaran yang dilakukan oleh PLN itu sendiri. Kalian membayangkan perusahaan yang monopoli bisnis listrik di negara ini, di mana pelanggannya tidak pernah hutang, tidak pernah cicil, tapi anehnya hutang justru malah bertambah dan keuntungan makin tahun makin menurun. Betapa bobroknya tata kelola BUMN satu ini. PLN adalah perusahaan negara yang selalu bikin malu rakyat. Kalau kita telat bayar listrik, kalian datang, kasih putus. Kalau token habis, meteran bunyi sampai bikin malu kita sama tetangga. Tapi lucunya perusahaan ini rugi terus. Pertanyaan beta, apakah KPK sama Kejaksaan mau periksa perusahaan ini? Jangan giliran BUMN yang menguntungkan orang-orang kalian penjarakan. Tolol memang. Kagak habis pikir gue mau PLN, beneran dah. Masih rugi baik per hari 153 miliar apa tadi kalau kagak salah gue baca. Lah bujruk PLN, kita bayar kagak pernah telat ini. Telat dikit juga meteran kita dicabut sama PLN. Token kita udah habis timbunyi ngat-ngitut baik, sampai malu sama tetangga. Lah bujruk lu masih rugi baik, lu gimana sih ngolahnya? Lu yang banget gua. Kami butuh langkah konkret renewable energy yang bagaimana dari teman-teman Bappenas, karena kan kalau kita bicara realitanya, realistisnya Kalimantan Timur sebagai penghasil tambang, kemudian penghasil energi, tapi kita masih menemukan wilayah-wilayah yang listriknya itu kita hanya dapat jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Artinya apa? Artinya ini kan seolah-olah tikus mati di lumbung sendiri. Nah, keadilan tentang energinya di mana? Nggak usah kita ini berbicara terlalu jauh tentang renewable energy dan transformasi energi. Thailand teknisnya itu harus ada dari teman-teman di Bappenas sebagai perencanaan jangka menengah dan jangka panjangnya tentang transformasi energi dan renewable energinya di sini. Perasaan masyarakat itu nggak pernah ngutang ya, kalau listrik itu nggak pernah ngutang, tapi itu rugi, utangnya nyampe 711 triliun. Ini benar-benar pada nggak becus kerja, nggak becus, padahal gaji mereka berapa, gaji dan tunjangannya itu setiap bulan miliaran, tapi itu kerjanya bikin rugi terus, rugi, utangnya makin pembengkak. Padahal masyarakat nggak bayar kan, jangan kan nggak bayar, telat aja langsung diputus tuh, duitnya dihabisin sama mereka tuh, ya habisin sama mereka.
Supaya bongkar data di DPR, PLN ketar-ketir. Definisikan ulang, Pak. Apa makna APBN sebagai peredam kejut di dalam urusan subsidi ini? Apakah kita diinvest, meningkatkan efisiensi? Ke depan saya akan percepat. Baru nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga, Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya.